Jangan patah semangat karena kemiskinan, tetapi semangatlah untuk mengubah kemiskinan. Kita boleh saja dikatakan miskin tanpa harta, tapi kita tidak boleh bodoh karena tak berilmu. Maka carilah ilmu, karena harta akan mencari orang-orang yang berilmu. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya identik dengan kebersihan dan kesucian. Maka selalu jaga kebersihan dan kesucian diri agar mudah menerima ilmu. Seberapa buku yang harus kau baca, seberapa ilmu yang ingin kau dapatkan. Seberapa buku yang hendak kau tulis, sebanyak ilmu yang ingin kau berikan. Karena membaca untuk perbendaharaan, menulis untuk keabadian, diskusi untuk kelengkapan, in dubio pro reo. Tak perlu bandingkan dirimu dengan orang lain, karena kamu istimewa dan semua ada masanya. Jangan pernah menghindar akan kekurangan. Semua akan melewati yang namanya proses. Pikirkan, lalu lakukan yang terbaik. Kerja keras dapat mengalahkan bakat, sedangkan bakat belum tentu bisa mengalahkan kerja keras. Percaya diri saja, percaya mimpi, dan percaya proses. Tahukah dunia itu kejam? Kadang kuliah yang membosankan, organisasi yang melelahkan, dan teman-teman yang menyusahkan. Tapi ibuku selalu mengatakan, jangan lupa sholat malam, karena hati dan pikiran akan menjadi tenang dan tentram. Zaman edan, tidak edan ikut edan. Mau ikut tapi tak sampai hati. Jika tidak ikut mati, sudah eksistensi. Cukup dan mari kita fahami. Sudahlah, jangan kecewa selama kamu bukan ateis. Yang patah pun masih bisa bersambung, tapi yang terputus hanya ada kemungkinan kecil untuk tersambung. Ya jadi, kamu boleh patah semangat, tapi jangan sampai putus semangat. Bermimpilah setinggi langit, tapi milikilah hati serendah bumi. Kita boleh punya cita atau mimpi yang begitu tinggi dan setinggi-tingginya. Namun harus ingat, kita juga berpijak di bumi. Milikilah hati yang merendah, hingga tak seorang pun yang akan merendahkanmu. Janganlah pilih-pilih teman. Bertemanlah secara tulus dengan siapa saja. Jalani relasi dengan siapa saja, termasuk orang yang bukan siapa-siapa. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena dia bukan siapa-siapa. Anda tidak pernah tahu akan jadi apa orang yang bukan siapa-siapa tersebut suatu hari nanti. Yakinlah pada dirimu sendiri bahwa kau melakukannya. Maka engkau akan mencapai sebuah rasa di mana rasa itu menjadi obat dalam jiwa. Yakinlah, lakukan. Kesuksesan akan datang kepada mereka yang benar-benar sudah siap. Jadi persiapkan dan perbaiki diri untuk menuju sukses. Mahasiswa bidik misi mampu menikmati indahnya wawasan keilmuan di kampus itu berkat masyarakat Indonesia. Berawal dari pajak yang ditanggung mereka, maka sebagai mahasiswa bidik misi tinggal bagaimana timbal balik kita kepada mereka dengan tanpa memberi rasa kecewa. Hanya saja, seorang pelaut handal pun tak bisa mengubah arah mata angin. Jalan terbaiknya adalah mengendalikan perahunya. Jika arus kehidupan tak berpihak kepadamu, kendalikanlah dirimu. Meskipun ombak takdir mengombang-ambing keyakinanmu, tetaplah kukuh. Bila kamu menyerah, selesai sudah pelayaran hidupmu. Always husnuzon. Orang-orang pun tidak mau tahu alasan atas kesalahan. Mereka hanya butuh hasil dari pengorbanan. Beberapa abdi merasa hebat karena telah memenuhi kewajiban. Segelintir abdi dipandang hebat karena bertindak melampaui kewajiban. Mungkin satu tujuan bisa ditempuh dengan berbagai jalan yang berbeda. Belajarlah menghargai orang lain. Kamu mungkin benar, tapi orang lain juga tidak salah. Ambillah perkataan yang baik dari siapapun yang mengatakannya, meskipun orang tersebut tidak mengamalkannya. Karena Allah tak mensyaratkan hal itu dalam firman-Nya. Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Quran Surat Az-Zumar ayat 18. Sugestikan diri untuk berprasangka baik yang akan kita lakukan. Untuk mengawal sebuah perjalanan, pencapaian butuh sebuah kata mencoba, bukan sekedar mengalir dalam hidup.
Katakan pada diri kita, saya bisa, saya yakin, kita belajar dan berjuang bersama. Perjalananmu masih panjang, tak miskin rintangan serta godaan. Namun jangan jadikan beban dengan tembang kesyukuran. Satukan jiwa dan tekadmu, jemput kemenangan masa depanmu dengan pintu keberkahan dari Tuhan. Jangan jadi seniman yang hanya melukiskan angan-angan. Jadilah seniman pekerja cerdas yang mewujudkan cita-cita realistis dari lubuk hati terdalam. Sungguh mewujudkan cita-cita dari diri sendiri adalah karya seni terbaik, daripada hanya terus bermimpi tanpa mau bangun lalu tersadar jika sudah mati. Lebih baik mencoba di waktu muda, walaupun gagal bisa mencari lagi kesempatan lain, daripada mencoba ketika sudah tua, akan ada banyak tanggungan yang memberatkan. Berjalanlah, berpetualanglah, dan menjelajahlah. Karena sekecil apapun yang kita pelajari hari ini, percayalah pasti akan berguna suatu saat nanti. Adapun dia yang mengeluh adalah dia yang tidak bersyukur, padahal tanpa ia sadari, karunia Allah telah ia nikmati setiap hari. Jika bahagiamu diukur dengan harta, lalu apa yang akan dikata jika bahagiamu tak kunjung nyata? Maka sejatinya syukurmu itu perlu. Seberat apapun hidupmu saat ini, tetaplah bertahan. Sembunyikan penderitaan dan bebanmu, tetaplah menebar kebaikan, bahkan kepada orang yang benci dan memusuhi dirimu. Tenang, dengannya lah semua akan baik-baik saja. Takkan ada ruginya orang yang berbuat baik. Jangan hiraukan orang lain yang selalu mencibir kita, karena kita hanya akan dihargai jika kita berada pada lingkungan yang tepat. Karena itu, langit tidak perlu menjelaskan bahwa dirinya tinggi. Jika kamu ingin bahagia sekejap, pejamkan matamu dan bayangkan apa yang kamu inginkan. Tapi jika kamu ingin bahagia di masa depanmu, maka ringan tanganlah tanpa alasan apapun. Meski demikian, tak ada yang lebih menjernihkan keadaan selain doa dan harapan. Jika hari ini dukamu datang, berhusnudzonlah kepada takdir. Ingat bahwa tiada kepedihan yang menjamur di dalam. Ikhlaskan, kau akan segera menemukan kebahagiaan. Konfigurasi dari cinta adalah doa. Orang yang paling mencintaimu adalah orang yang paling serius mendoakanmu. Orang tuamu adalah orang yang paling mencintaimu. Doa mereka begitu serius dan tulus, meski engkau tak memintanya. Jangan pernah lupakan mereka. Doakanlah dan berbaktilah. Banyak orang hebat tapi hidupnya tidak berkah. Mengapa? Karena lupa dengan perjuangan orang tuanya. Barang siapa yang menyayangi, maka akan disayangi. Barang siapa yang melayani, maka akan dilayani. Barang siapa yang cuek, maka jangan harap ada yang